Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran memang adalah sebuah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ya. Terus bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran atau bagaimana kita mempelajari isi Al-Quran? Ini sebetulnya mudah ya, mudah. Apalagi dengan teknologi pada saat ini. Banyak hal yang menjelaskan tentang Al-Quran, isi Al-Quran. Salah satunya adalah aplikasi ya di Android, di App Store banyak lah ya. Ataupun file-file software ataupun berkas file-file Al-Quran, PDF gitu ya. PDF Al-Quran banyak sekali. Tinggal kita maunya saja gitu. Kemudian untuk Al-Quran sebetulnya ada beberapa tahapan tentang Al-Quran agar kamu bisa tahu lebih jauh tentang Al-Quran. Yang pertama, membacanya Al-Quran. Membaca Al-Quran jelas kamu tidak akan tahu kalau kamu tidak membacanya. Khusus untuk Al-Quran, membacanya saja akan dapat pahala 10 kali lipat per huruf yang kamu baca. Itu kelebihan Al-Quran dengan yang lainnya yang kamu baca. Kemudian yang kedua, setelah kamu bisa membaca Al-Quran, kamu pahami apa yang kamu baca. Kalau kamu orang Arab itu mungkin nggak harus diterjemahkan karena paham gitu ya bahasanya, apa yang disampaikan di dalam Al-Quran paham. Kalau orang Indonesia itu kalau nggak bisa bahasa Arab ya, orang Indonesia juga ada yang bisa bahasa Arab ya. Jika kamu tidak paham dengan bahasa Arab, agar kamu paham minimalnya kamu baca terjemahnya. Dan versi terjemah ini agar kamu bisa paham Al-Quran, ini versinya banyak sekali. Maksudnya versi ini ada yang dicetak, ada yang e-book gitu. Jadi ada berkas file-file PDF contohnya, ada aplikasi juga yang tadi saya sebutkan. Itu banyak ya. Contohnya kamu lihat di aplikasi ya, di Play Store itu ada Quran terjemah gitu. Nah, ini dari terjemahnya saja kamu baca terjemah. Umpamanya kamu lihat baca-baca ya Al-Quran terjemahnya saja umpamanya tanpa membaca Arabnya, itu kira-kira boleh ya? Ya boleh gitu. Jadi karena maksud kita jelas ingin mengetahui apa isi Al-Quran dengan membaca terjemahnya supaya kita bisa paham gitu. Kemudian di versi PDF pun sama, begitu sama. Cuman ini ada sedikit saran dari saya karena untuk khusus orang Indonesia ya. Khusus orang Indonesia ada saran dari saya, bagusnya itu yang rujukannya ke Departemen Agama. Jadi rujukannya ke Departemen Agama. Ini di deskripsi nanti insya Allah saya akan berikan linknya ya, insya Allah. Kalau saya nggak lupa, nanti kalau lupa ya komen aja, nanti saya kasih linknya deskripsi yang versi PDF-nya. Jadi versi PDF-nya itu ada. Dan kenapa mesti rujukannya ke Departemen Agama? Karena untuk wilayah Indonesia ini ya, untuk wilayah Indonesia ini yang lebih tahu itu ya orang-orang yang di Departemen Agama. Itu pertama, yang pertama itu ya. Yang kedua, mereka punya wewenang untuk mengkaji dan menganalisa terjemah yang tepat untuk bisa dipahami oleh orang-orang Indonesia. Jadi bukan kita apa ya, intinya kita percayakan saja kepada orang Departemen Agama, yakin dia orang-orang ahli di bidangnya gitu ya. Dan kita menghilangkan keraguan yang lainnya. Oh ini pasti gitu, pastilah orang depan orang-orang hebat gitu. Ataupun jika emang terpaksa ini tertarik nih ada yang terjemah tapi bukan dari Departemen Agama, ya sebetulnya nggak masalah sih, sebetulnya nggak masalah. Mungkin dia
mempunyai kemampuan tersendiri, dan saya yakin tidak akan berbeda, sama lah gitu. Karena Al-Quran itu kita tahu bahwa Al-Quran itu akan terjaga gitu. Jadi ketika ada yang versi terjemah nih tapi bukan dari Depak, ya boleh saja sih, menurut saya boleh saja, karena saya yakin tidak akan jauh, dan sama, saya yakin sama. Kemudian jika kamu nanti lihat-lihat, khususnya versi PDF ya, saya udah mencoba lihat di versi PDF yang nanti mungkin akan saya sertakan linknya di bawah. Ini di terjemahnya itu, atau versi cetaknya ya, kamu beri Quran terjemah bahasa Indonesia yang versi cetak yang rujukannya ke Departemen RI, itu nanti di cetakannya, di terjemahnya itu ada bagian-bagian tentang Al-Quran. Ya, bagian-bagian tersebut yang bisa membantu pemahaman kita tentang isi Al-Quran. Maksudnya begini, contoh dari juz pertama itu tentang Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah. Di Al-Baqarah itu ada awal-awal pertama surat Al-Baqarah itu menjelaskan tentang golongan orang mukmin, golongan orang kafir, golongan orang munafik. Ini ada bagian-bagiannya. Jadi contoh ya, di atasnya itu ada judulnya nanti, golongan orang mukmin ayat sekian sampai sekian, golongan orang kafir ayat sekian, nanti golongan orang munafik ayat sekian sampai sekian. Kemudian ada keterangan-keterangan yang lainnya yang di atasnya, sebelum ayat keterangan selanjutnya biasanya ada keterangan di atasnya yang menerangkan bagian ayat tersebut akan menjelaskan sesuatu hal yang dijelaskan di keterangan tersebut. Jadi singkatnya mungkin begini ya, jika kamu ingin memahami isi kandungan Al-Quran, baca terjemahnya, kemudian lihat bagian-bagian di dalam terjemah tersebut, yang hal tersebut akan membantu menjelaskan apa isi kandungan Al-Quran tersebut. Oke, begitu saja, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.